حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang ulun muliakan serta ulun hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmat serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu ilmu yang mana ilmu ini sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu ilmu tasawuf. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang mana kitab ini disusun langsung oleh salah satu ulama Kalimantan Selatan, tepatnya berada di Alabiyu Amuntai. Nama pengarang kitab ini itu adalah Kiai Haji Muhammad Sani bin Haji Jermani bin Haji Muhammad Siddiq Alabiyu. Nah, jadi pengarang kitab ini asli orang Alabiyu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mempelajari tentang maksiat zahir. Maksiat zahir adalah berjauh diri daripada pekerjaan maksiat zahir. Atau maksiat zahir adalah yaitu tiap-tiap larangan dari Allah yang dikerjakan menggunakan anggota zahir
seperti tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut, dan lubang kemaluan. Inilah 7 macam anggota yang dapat melakukan maksiat. Sedangkan yang 7 ini adalah nikmat pemberian Allah yang lebih mahal harganya, tidak dapat dibeli dengan uang, dan tidak ada orang yang menjualnya. Dan juga semuanya itu amanah yang dipertaruhkan Allah kepada kita. Jika dipergunakan kepada mengerjakan larangannya, maka adalah dosa, sejahat-jahat perbuatan, dan paling dimurkai. Maka oleh itu peliharalah dia dari pekerjaan yang dilarangnya, dan gunakanlah kepada yang disuruh dan diridhai Allah. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat zahir itu adalah sesuatu perbuatan, sesuatu tindakan, suatu pekerjaan yang kita lakukan menggunakan zahir kita, menggunakan anggota tubuh kita, menggunakan fisik kita, yang menuju ke arah kemaksiatan, yang menjadikan kita mendapatkan dosa. Jadi maksiat zahir itu semua pekerjaan yang kita kerjakan menggunakan anggota tubuh kita. Anggota yang disebutkan dalam kitab sini tadi ada 7 anggota: tangan, kaki, mata, telinga, mulut, perut, dan lubang kemaluan. Yang kita gunakan untuk kemaksiatan, yang mana menjadikan kita menjadi berbuat dosa. Karena anggota 7 ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita pergunakan, untuk kita pekerjakan kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang diridhai Allah, kepada semua hal yang membawa kita, menjadikan kita mendapatkan pahala. Apabila kita menggunakan anggota 7 itu tadi kepada larangan-larangan yang Allah larang, maka itu adalah yang dinamakan maksiat zahir. Jadi jangan sampai kita menggunakan tangan kita, yang mana tangan ini adalah suatu anugerah, suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, untuk menggunakan tangan ini kepada hal-hal yang menjadikan kita mendapat suatu pahala. Jangan sampai kita menggunakan tangan kita ini membuat atau mengerjakan suatu hal yang menjadikan kita mendapat dosa. Contohnya, kita gunakan tangan kita untuk mencuri, untuk menzalimi orang, atau memukul orang. Jadi hendaknya kita menggunakan tangan kita ini untuk melakukan hal-hal yang diridhai Allah,
hal-hal yang menjadikan kita mendapatkan pahala. Contoh lagi seperti kaki. Allah memberikan nikmat anugerah kaki kepada kita dengan tujuan untuk mempermudah kita berjalan menuju suatu tempat, suatu tujuan yang mana tempat itu membuat kita mendapat pahala. Misalnya kita berjalan menuju tempat majelis taklim seperti ini, atau kita berjalan menuju masjid. Jangan sampai kita menggunakan nikmat yang Allah berikan ini, anugerah yang Allah berikan ini, menuju tempat maksiat, menuju tempat hura-hura misalnya, yang mana menjadikan kita mendapat dosa. Contohnya kita berjalan menuju menggunakan kaki ini, berjalan menuju tempat maksiat, yang mana tempat itu kemaksiatan di dalamnya. Nah, jadi kita jangan sampai kita menggunakan kaki kita kepada kemaksiatan. Jadi hendaknya kita menggunakan kaki kita selalu untuk berjalan menuju suatu tempat kebaikan, yang mana yang Allah ridhoi. Contoh lagi seperti mata, yang mana Allah memberikan kenikmatan, memberikan anugerah mata penglihatan. Dengan mata inilah kita bisa menikmati suatu keindahan alam dunia semesta ini yang Allah ciptakan. Tanpa mata kita tidak bisa memandang indahnya, eloknya dunia yang Allah ciptakan ini. Jadi hendaknya kita menggunakan mata kita, penglihatan kita ini untuk melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan sampai kita menggunakan mata kita ini, penglihatan kita, untuk melihat hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, yang mana hal itu akan menjadikan kita menjadi berbuat dosa. Kita melihat kemaksiatan. Jadi jangan sampai kita menggunakan mata atau penglihatan kita ini untuk berbuat maksiat, karena hal itu adalah hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita menggunakan penglihatan kita ini, menggunakan mata kita ini untuk melihat sesuatu hal-hal yang baik, yang mana menjadikan kita mendapatkan pahala. Contohnya, misal kita menggunakan mata kita ini untuk melihat Al-Quran untuk kita baca, melihat kitab untuk kita pelajari. Nah, jangan sampai kita pergunakan mata kita ini untuk melihat cewek-cewek yang berpakaian seksi, yang berpakaian you can see. Nah, jadi ini adalah hal yang dimurkai Allah, hal yang dilarang oleh Allah. Hendaknya kita jauhi sejauh mungkin. Nah, contoh lagi misalnya tadi telinga. Nah, Allah memberikan nikmat telinga, memberikan kepada kita anugerah sebuah telinga pendengaran.
hendaknya kita gunakan telinga kita, pendengaran kita ini menuju hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan hal-hal yang positif, yang menjadikan kita mendapatkan pahala. Jangan sampai kita menggunakan telinga ini, pendengaran ini untuk mendengarkan kemaksiatan yang akan membuat kita berdosa, karena itu adalah perbuatan yang Allah murkai. Jadi kita gunakanlah telinga pendengaran kita ini untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Misalnya seperti kita mendengarkan orang membaca Al-Quran, mendengarkan murattal, mendengarkan sholawat. Jangan kita gunakan untuk mendengarkan orang berghibah, mendengarkan hal-hal yang negatif, karena itu adalah perbuatan yang Allah tidak sukai. Jadi hendaknya kita menjauhinya. Jadi kesimpulannya adalah pada pembelajaran kita kali ini, yang mana kita membahas tentang maksiat zahir. Jadi maksiat zahir tadi adalah suatu pekerjaan, sesuatu perbuatan, tindakan, tingkah laku, atau suatu pekerjaan yang kita lakukan menggunakan fisik kita, menggunakan anggota tubuh kita, yang menuju kepada maksiat, yang membuat kita menjadi berdosa. Nah, itu arti dari maksiat zahir. Di dalam kitab ini disebutkan tadi ada 7 anggota. Yang mana 7 anggota ini adalah pemberian Tuhan, pemberian Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan hendaknya kita menggunakannya kepada perbuatan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang positif, yang membuat kita mendapatkan pahala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga mendapatkan keberkahan dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan atau kekhilafan dari ulun, mohon ampun maaf. Ulun minta rela, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.